Hai, Selamat selamat pagi pagi. semuanya. Wah, ketemu lagi kita Tante Yayu. Iya, sama Kak Sofi. Kita sama-sama akan beribadah saat pagi hari ini ya Kak Sofi. Amin. Iya dong, Iya, kita mau kita sesat memuji mm-mm. Tuhan, sesat beribadah pada pagi hari Tante ya. Iya. Oke, sudah siap semuanya untuk ibadah? Suka, Kak Sofi mau denger suara dulu Tante ya. Oke. Kak Sofi pada saat Kak Sofi bilang haleluya, sebenarnya bilang puji Tuhan. Oke? Haleluya. Ulangi lagi sekali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Nah, sebentar kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Sebentar teman kita akan masuk di dalam doa untuk ibadah kita. Sebelum mulai ibadah ini, marilah kita berdoa. Dan Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru My Ticket yang akan memimpin ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Tante udah siap pasti semuanya memuji Tuhan di sini ya. Pada pagi hari ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami tahu Engkau Allah yang mencukupi segalanya. Oke, haleluya. Kita akan satu puji di depan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik. Ya, kita semua memuji Tuhan. Yang semangat ya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Telah apa? Telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Tiada Amin. berkesudahan. Tepuk tangannya mana? Ayo tepuk tangan keras yuk. Setiamu Tuhan. Puji Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari. Telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Jempol yang mana? Selamat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari. Telah apa? Telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidup. Amin. Angkat jempolnya semua. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus Amin. baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Sekali baik. lagi ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Tante. Sungguh luar biasa. Kita percaya anak-anak di sana di rumah masing-masing semangat ya Kak Sofi. Pasti Tante. Seperti kita di tempat ini kita tetap semangat untuk memuji Tuhan karena Amin. kita tidak perlu khawatir Kak Sofi ya. Bener, karena Tante. Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan kita. Kita angkat Oke. pujian, jangan kamu khawatir. Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya. Oke, lihat Kak Sofi gerakannya ya. Lihat Kak Sofi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara.
tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Amin. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi. Aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aku tidak khawatir Tante ya. Iya, Kak Karena kita Sofi. tahu Allah kita mencukupi Amin. segalanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Sofi mau dengar suara yang lagi. Yang kenceng. Semuanya suara yang keras. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau masuk pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Amin. Haleluya Yesus. Terpuji namamu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar Amin Yesus. dan melakukannya setiap Ayo angkat hari. tangannya, Roh Kudus yang katakan. manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Amin adik-adik. Pujian ini katakan, Roh Kudus yang manis, jadikan aku anak-anak-Mu yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita membuka hati kita untuk firman Tuhan akan kita dengar. Mungkin adik-adik ada di rumah saat ini, adik-adik beribadah, mungkin bisa sambil main-main, sambil melakukan sesuatu. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja di hati adik-adik. Dan kita mau katakan, Tuhan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Apapun yang Tuhan berbicara padaku, biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya.
kami anak bakti kids semua yang ada. Haleluya. Firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah guru-guru Mighty Kids yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati anak-anak Mighty Kids yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi ya adik-adik semuanya ya. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Seni pada pagi hari ini ya. Kalau dari tadi adik-adik sudah memuji, menari dan menyenangkan hati Tuhan ya. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan buku kerikmanya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhannya diambil dari buku Kerikma di volume yang ke-44 ya. Adik-adik buka di hari yang ke-15 ya adik-adik ya. Bisa dilihat di sini hari yang ke-15. Judul perikopnya adalah Keajaiban di Gurun. Ya, ayat emasnya ada di Mazmur 106 ayat 1. Kak Seni rindu kita mau sama-sama baca ayat emasnya ya. Mari dibuka Alkitabnya, bisa juga dibuka buku kerikmanya di Mazmur 106 ayat 1 ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Nah, adik-adik, keajaiban di gurun ini adalah menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan ya. Nanti selengkapnya adik-adik bisa baca di rumah di Keluaran 16 ayat 4 sampai 14 ya. Jadi sebelum Kak Seni lanjut cerita, Kak Seni mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu arti padang gurun? Ada yang tahu enggak? Ya, padang gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujan sedikit ya adik-adik. Oleh sebab itu udaranya terasa panas karena tandus, sehingga dikatakan di padang gurun itu dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung adanya kehidupan. Nah, adik-adik, hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel dan Musa ketika mereka berada di padang gurun ya. Kak Seni mau cerita, jadi setelah bangsa Israel ini berada di padang gurun, mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap bangsa Israel di padang gurun Sin ya adik-adik ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Mereka tiba di padang gurun Sin. Jadi padang gurun Sin itu terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, ketika mereka berada di padang gurun, maka bersungut-sungutlah segenap bangsa Israel karena mereka kelaparan ya adik-adik ya. Adik-adik tahu apa itu arti kata bersungut-sungut? Ya, bersungut-sungut itu artinya mengeluh ya adik-adik, marah-marah, ngomel-ngomel ya. Mereka tidak pernah bersyukur ya adik-adik ya. Seperti ini gambarnya, mereka mengeluh kepada Musa, mereka bersungut-sungut, mereka katakan, kalau kami mati sebab kamu yang membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami dengan kelaparan ya adik-adik. Mereka katakan seperti itu karena mereka merasa haus dan lapar yang mereka mengeluh kepada Musa, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tapi karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan sangat menyayangi bangsa Israel, maka Tuhan mendengar semua sungut-sungut
bangsa Israel ya. Tuhan mendengar segala keluh kesah bangsa Israel, maka Tuhan berfirmanlah kepada Musa ya adik-adik ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan katakan kepada Musa, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti ya. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu ya adik-adik ya. Tuhan berfirman kepada Musa karena dia sangat mengasihi bangsa Israel, dia sangat peduli ya adik-adik ya akan sungut-sungut bangsa Israel, maka dia katakan seperti itu ya adik-adik ya. Setelah Tuhan berfirman kepada Musa, maka berangkatlah berkatalah Musa kepada seluruh jemaah Israel ya. Dia katakan seperti ini, petang ini ya Musa katakan kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir ya. Musa katakan seperti itu kepada seluruh bangsa Israel. Nah adik-adik, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka banyak menerima kebaikan-kebaikan Tuhan ya adik-adik ya. Sungguh ajaib perbuatan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun ya adik-adik ya. Tuhan sangat memperdulikan ya, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli apapun yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Meskipun mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, Tuhan tetap mengasihi ya bangsa Israel ya. Salah satu contohnya adik-adik, seperti dikatakan tadi ya, Tuhan mengirimkan roti mana pada pagi hari ya, seperti ini gambarnya adik-adik ya. Ketika pagi hari mereka bangun tidur, setelah mereka bangun tidur, setelah pagi hari, setelah matahari muncul ya, mereka dikirimi mana oleh Tuhan ya adik-adik ya. Pada petang hari ya, juga Tuhan mengirimkan burung puyuh ya kepada bangsa Israel agar mereka tidak kelaparan ya adik-adik ya. Begitu baiknya Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan hanya itu adik-adik ya, ketika bangsa Israel berada di Elim, adik-adik mereka kehausan ya. Ketika bangsa Israel ada di Mara, adik-adik ya, Kaseni Ralat, ketika mereka ada di Mara, mereka sangat kehausan, mereka ingin minum, tapi air di Mara terasa pahit, tidak bisa dikonsumsi, tapi Tuhan berfirman kepada Musa untuk mencelupkan tongkatnya di air ya adik-adik. Secara ajaib adik-adik, air itu berubah menjadi manis ya, sehingga air itu bisa dikonsumsi oleh bangsa Israel. Nah seperti ini gambarnya adik-adik. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya. Ketika di padang gurun seperti tadi, pertama dikirimin roti mana, dikirimin burung puyuh ya. Ketika mereka ada di Mara juga Tuhan memberikan air dengan cara-caranya yang ajaib ya adik-adik ya. Bukan hanya itu aja, pada siang hari juga ya, pada siang hari Tuhan memimpin dan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan ya adik-adik, supaya tidak kepanasan ya. Dia menuntun di jalan ya adik-adik. Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan ya adik-adik. Ketika malam hari juga Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang api ya adik-adik ya, agar sebagai penerangan mereka ya adik-adik. Begitu besar adik-adik ya kebaikan-kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan dengan cara-caranya yang ajaib, dia menolong bangsa Israel ya adik-adik ya, karena dia begitu mengasihi, menyayangi bangsa Israel meskipun mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya adik-adik ya. Alkitab katakan pada Keluaran 16 ayat 35, bangsa Israel itu makan mana selama 40 tahun ya adik-adik. Dikatakan sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adik-adik, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik ya. 40 tahun itu waktu yang sangat lama, sangat panjang ya adik-adik ya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan buktinya kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel terpelihara selama mereka di padang gurun. Nah adik-adik, sungguh ajaib ya adik-adik ya perbuatan Tuhan kita kepada bangsa Israel. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan ya, mustahil bangsa Israel itu dapat hidup di padang gurun ya, karena tandus, karena kering, karena susah air, susah makan, mereka dapat hidup bertahan sampai 40 tahun ya. Semua itu karena kebaikan, karena
karena Tuhan itu baik dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Kak Seni percaya kalau bangsa Israel dulu Tuhan pelihara selama 40 tahun, dengan Tuhan yang sama, Tuhan itu juga dapat memelihara kita ya adik-adik ya. Tanpa suatu kekurangan apapun ya, dia pasti akan menolong, memimpin, menuntun seperti bangsa Israel tadi ya adik-adik. Nah, apapun pada pagi hari ini mungkin yang menjadi kesusahan adik-adik ya, yang menjadi mungkin kepikiran-kepikiran, masalah-masalah adik-adik, kita tidak perlu takut ya adik-adik ya. Kita percaya ketika kita setia, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan, pergumulan kehidupan kita ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati kehidupan kita. Oke adik-adik ya, sekian dulu firman Tuhan dari Kak Seni. Kak Seni berpesan untuk kita tetap selalu bersyukur, selalu setia, sebab Tuhan Yesus itu dia baik dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya adik-adik ambil sikap yang doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tidak boleh bersungut-sungut Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami meskipun kami berada dalam masa-masa susah. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peroleskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aktivitasnya kali ini adik-adik tulis di secari kertas atau adik-adik bisa tulis di buku catatan terus dikirim ke grup masing-masing. Tugasnya adalah kebaikan apa saja yang sudah adik-adik terima selama ini ya. Tulis sebanyak-banyaknya kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima ya selama ini ya, dikirim ke grup masing-masing. Tetapi untuk kelas Tunas dan Matius, karena belum bisa baca tulis, adik-adik bisa dibantu oleh mama papa ya. Tapi untuk adik-adik yang ada yang di Lukas, Markus, Lukas, dan Yohanes, adik-adik tulis sendiri di kertas ya, terus kirim ke grup masing-masing. Sekian dulu firman Tuhan dari Kak Seni. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.